Kembali lagi di IML. Materi kita kali ini tentang bagaimana mengkonversi rangkaian kendali ke ladder diagram. Ada beberapa indikator yang harus kita capai kali ini. Yang pertama, identifikasi input dan output PLC. Yang kedua, menentukan jumlah I/O-nya. Yang ketiga, menerapkan langkah-langkah konversi rangkaian kendali ke diagram ladder. Dan yang terakhir, membuat ladder diagram. Ada pertanyaan begini, yang mana sih input, yang mana sih output pada PLC? Biasanya input dan output PLC itu pada sisi yang berbeda. Bila input di atas, output di atas. Untuk memastikannya ada dua cara. Yang pertama, baca saja. Baca pada sisi PLC tersebut. Bila ada tulisannya in, itu berarti bagian input. Bila ada tulisan out, berarti itu bagian output. Untuk PLC yang ada di depan kita ini, input di bagian atas. Dan outputnya pada bagian bawah. Berapa sih jumlah inputnya? Berapa sih jumlah outputnya? Ada dua cara juga untuk itu. Yang pertama, cara manual. Yaitu hitung saja langsung terminal pada input. Pada kontak input. Untuk outputnya demikian juga, tinggal hitung saja secara langsung. Langkah yang kedua adalah sesuai nama PLC. Jumlah I/O pada PLC biasanya tertulis di nama PLC. Bila ada angka pada nama PLC tersebut, itu adalah jumlah I/O-nya. Lalu bagaimana kita menghitung input dan outputnya? Biasanya pada umumnya perbandingan input dan output PLC itu adalah 3:2. Apa sih input di PLC? Input itu adalah bagian PLC yang menerima sinyal dari luar. Menerima sinyal dari luar, lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik dan meneruskannya ke bagian proses atau bagian internal PLC. Ini adalah contoh-contoh input dari PLC. Apa sih output PLC itu? Output itu adalah bagian PLC yang mendapat sinyal dari bagian pemproses PLC atau CPU PLC, lalu meneruskannya ke bagian out atau ke bagian beban. Ini adalah yang merupakan output pada PLC. Langkah-langkah untuk konversi rangkaian kendali ke diagram ladder. Ada 4 langkah. Yang pertama, putar rangkaian ke sebelah kiri sebesar 90 derajat. Yang kedua, ubah urutan programnya. Yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Yang ketiga, ubah simbolnya. Yang terakhir adalah bila perlu tambahkan instruksi add. Mari kita coba melakukan konversi rangkaian kendali ke ladder diagram. Yang mau kita coba rangkaian DOL. Ini dia rangkaian pengunci, 1 PB on, 1 PB off, dan 1 outputnya. Langkah pertama adalah putar rangkaian ke kiri sebesar 90 derajat. Rangkaiannya tadi sebelah kanan. Kita diinstruksikan untuk memutar rangkaian ke sebelah kiri. Hasilnya adalah seperti ini. Pasa di atas menjadi di sebelah kiri. Netral di bawah menjadi di sebelah kanan. Langkah selanjutnya adalah ubah urutan baris program. Mari kita lihat, ini
rangkaian yang sudah kita geser 90°, lalu kita ubah barisnya, ya, diperhatikan perbedaannya adalah pengunci yang sebelumnya di bagian atas menjadi di bagian bawah. Langkah ketiga adalah ubah simbol komponen ke simbol ladder diagram. Ini dia gambar rangkaian sebelumnya, lalu kita ubah sesuai dengan simbolnya menjadi seperti yang di bawah. Urutannya masih sama, MCB, torque, PB off, PB on, dengan pengunci lalu ubah. Perlu kita ketahui dalam membuat ladder diagram, untuk MCB dan torque boleh kita abaikan. Bila kita abaikan MCB torque-nya, maka rangkaian dimulai dari PB off. Kemudian langkah yang terakhir adalah menambahkan instruksi N. Perlu kita ketahui, tidak semua aplikasi pemrograman PLC mengharuskan instruksi N. Penambahan instruksi N itu boleh kita lihat di rangkaian yang di atas, di ladder diagram yang di atas, belum ada instruksi N. Instruksi N itu kita tambahkan pada rung yang berbeda. Lihat, perhatikan di atas, itu rung 1 masih kosong, maka instruksi N-nya tidak boleh sama dengan ladder yang di atasnya, tetapi di rung yang berbeda. Di bawah kita lihat, dia terletak di rung 1. Oke, demikianlah langkah konversi rangkaian kendali ke rangkaian ladder diagram. Terima kasih dan selamat belajar.